Apa kabar, cucu-cucuku? Piye, enak zaman sekarang opo zaman dulu? Yo enak zaman saiki to ya? Gimana, kuota masih aman kan? Kita langsung gas aja kali ya? Kali ini, kita bahas film 47 Ronin, yang dibintangi oleh keponakan kakek, Keanu Reeves. Pada era zaman Jepang kuno, masih banyak penyihir, iblis, dan para samurai. Pada masa itu, Jepang dipimpin oleh Shogun. Shogun memiliki banyak provinsi, namun setiap provinsi saling bermusuhan. Para samurai yang gagal melindungi tuannya, maka akan kehilangan harga diri, sehingga akan meninggalkan tuannya dan mengasingkan diri sebagai Ronin. Jadi, Ronin adalah samurai tak bertuan. Jadi, kalian sudah tahu kan Ronin itu apa? Jepang memiliki 47 Ronin. Lalu, bagaimanakah 47 Ronin ini bisa kehilangan tuannya? Inilah awal ceritanya. Diawali dari seorang remaja bernama Kae, ia berlari ketakutan dari dalam hutan, dengan alasan yang belum jelas. Kae ditemukan oleh para samurai, di provinsi Ako. Kae ditemukan pingsan. Seorang samurai muda yang bernama Oishi Kuranosuke, mendapati bekas cakaran aneh di kepala Kae. Bahkan Oishi, berniat membunuh Kae. Namun dengan sigap, tuan mereka, Asano, berhasil mencegah tindakan Oishi. Bahkan Tuan Asano, membawa pulang Kae untuk ditolong. Tuan Asano juga menjadikan Kae sebagai anak angkat. Ternyata, Tuan Asano, adalah penguasa provinsi Ako, dan mengizinkan Kae untuk tinggal di Ako. Namun, Kae tidak diizinkan tinggal di istana, melainkan tinggal di sebuah gubuk kecil di luar istana. Tuan Asano memiliki seorang putri bernama Mika. Mika menyukai Kae, begitupun sebaliknya. Namun Kae tahu dan sadar diri, siapa dia, dan dari mana dia berasal. Kae masih bisa menjaga diri di luar lingkungan istana. Berjalannya waktu, kini Kae tumbuh dewasa. Pada suatu hari, ia dibawa oleh rombongan istana untuk berburu banteng jadi-jadian. Banteng ganas itu menyerang salah satu samurai yang bernama Yasuno. Yasuno sudah tak berdaya, namun dengan sigap, Kae datang menyelamatkan Yasuno dan berhasil menusuk perut banteng buas tersebut dengan pedang katana milik salah satu samurai yang terjatuh. Kae berhasil membunuh banteng itu. Ternyata, pedang katana itu milik samurai Yasano. Dan Kae mengembalikan pedang tersebut. Namun, Yasano malah tidak sudi berterima kasih kepada Kae, bahkan lebih baik mati oleh banteng tersebut daripada ditolong oleh seorang darah campuran. Tuan Asano datang bersama Oishi dan rombongan. Tuan Asano berterima kasih kepada Yasano karena sudah berhasil membunuh banteng tersebut. Namun Oishi mengetahui bahwa bukan Yasano yang membunuh banteng itu, tapi Kae, karena Oishi melihat tangan Kae berlumuran darah banteng. Kemudian, Kae melihat seekor rubah putih dari semak-semak. Rubah itu memiliki mata yang tak biasa, namun Kae mengabaikannya. Kemudian, Tuan Asano bersama para samurai dan rombongannya kembali ke istana. Tuan Asano memberitahu putrinya, Mika, bahwa Shogun menunjuk provinsi Ako sebagai tuan rumah tradisi pertarungan di mana petarung dari Ako akan melawan petarung dari provinsi Nagato yang dipimpin Lord Kira. Nah, Lord Kira inilah salah satu tokoh antagonisnya cuy. Ngomong-ngomong, cantik juga ya anak Tuan Asano ini, ahai. Pada suatu malam, Mika menemui Kae di gubuknya. Kae mengatakan kepada Mika, di sini bukan tempat yang pantas untuknya. Di tempat lain, rubah putih yang di hutan tadi mendatangi Lord Kira. Ternyata, rubah tersebut adalah jelmaan seorang penyihir cantik yang setia mengabdi kepada Lord Kira. Penyihir cantik itu bernama Mizuki. Hari kunjungan pun tiba, Shogun tiba di Ako. Begitupun juga Kira. Kae melihat satu wanita bersama Kira memiliki mata yang sama dengan rubah putih yang ia temui di hutan. Kae memberi informasi kepada Oishi bahwa salah satu dari selir Kira adalah penyihir. Namun, Oishi mengabaikan perkataan Kae, dan bahkan mengingatkannya bahwa darah campuran jangan terlalu banyak ikut campur. Pagi harinya, turnamen dimulai. Kira sangat tertarik kepada Mika, putri Asano.
Kira mengatakan kepada Asano, bahwa Kira berniat memperistri Mika. Namun Asano, tak sudi putrinya hidup bersama Kira. Yasano sebagai perwakilan Ako, akan menghadapi samurai dari perwakilan Nagato. Kira membawa samurai dengan tinggi badan yang sangat besar. Di tempat Yasano bersiap-siap, penyihir Mizuki menjelma kembali menjadi rubah, dan memperdaya Yasano dengan sihirnya. Akhirnya, Yasano tak sadarkan diri, dan gagal untuk bertarung. Kai, bersama putra Asano, Chikara, panik melihat situasi ini. Chikara berkata bahwa pasti ayahnya akan sangat malu jika Ako tak memiliki seorang petarung. Di situasi itu, Kai mencoba inisiatif dengan menggantikan Yasano menjadi seorang samurai untuk melawan samurai monster. Sialnya, Kai kalah dari samurai berbadan besar itu, bahkan topeng Kai pun lepas cuy. Semua orang terkejut, bukan Yasano yang bertarung, namun seorang darah campuran. Shogun memerintahkan kepada samurai berbadan besar untuk membunuh Kai. Namun Mika berlutut kepada Shogun untuk memaafkan Kai. Shogun akhirnya memerintahkan seluruh samurai yang ada untuk memukuli Kai. Tuan Asano sangat malu akan kejadian ini, hingga Tuan Asano mengurung diri di kamarnya. Mizuki memberitahu Kira bahwa kondisi Asano kian melemah. Di pertengahan malam, penyihir Mizuki memberikan sihir racun laba-laba kepada Asano, sehingga Asano berhalusinasi seakan-akan putrinya, Mika, sedang diperkosa oleh Kira. Tanpa pikir panjang, Asano ingin menghunuskan pedang dan ingin membunuh Kira. Namun Oishi datang, dan mencegah tindakan Tuan Asano yang berhalusinasi tersebut. Shogun pun mengetahui kejadian itu, rupanya semua ini adalah taktik dari Kira untuk menjebak Asano. Shogun pun menghukum Asano dengan hukuman mati. Pagi harinya, Asano melakukan ritual seppuku, yaitu ritual bunuh diri para samurai Jepang untuk mengembalikan kehormatan dan penyesalan. Mika yang menyaksikan ayahnya tersebut, tak kuasa menahan tangis, bahkan Oishi pun melanjutkan dengan memenggal kepala Tuan Asano. Setelah selesai, Shogun menyatakan bahwa para samurai Ako kini adalah Ronin. Shogun juga memberi pernyataan bahwa Kira harus menikah dengan Mika dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Setelah Shogun pergi, Kira mengumumkan bahwa kini provinsi Ako menjadi wilayah kekuasaannya. Kira memberi ultimatum kepada para Ronin Ako untuk jangan sekali-kali balas dendam. Kira juga membuang Kai. Kira memerintahkan samurainya untuk memenjarakan Oishi selama 1 tahun di ruang bawah tanah. Kira juga mengusir para Ronin dari wilayah Ako. Setahun berlalu, Oishi dibebaskan, dan kemudian dibuang di pedesaan terpencil. Oishi akhirnya ditemukan oleh putranya, Chikara, dan istrinya, Riku. Riku memberitahu Oishi bahwa Mika akan segera menikah dengan Kira. Riku juga memberitahu Oishi bahwa Kai kini menjadi budak di Pulau Dutz. Oishi memerintahkan putranya, Chikara, untuk mencari 3 ekor kuda. Oishi juga memerintahkan istrinya, Riku, untuk menyebarkan gosip bahwa mereka telah bercerai. Hal ini bertujuan agar Riku tidak dibunuh oleh kekejaman Kira. Setelah mendapatkan kuda, Oishi memerintahkan Chikara untuk menemui para Ronin agar menunggu di Danau Hitam. Oishi pun akan membebaskan Kai di Pulau Dutz. Akhirnya, Oishi pun tiba di Pulau Dutz. Oishi mendapati Kai sedang bertarung dengan orc. Oishi berusaha menyapa Kai, namun dengan brutal, Kai langsung menyerang Oishi. Dalam pertarungan Kai dengan Oishi, Oishi mengatakan kepada Kai bahwa Mika sedang dalam bahaya, dan Kai harus menolongnya. Kai akhirnya tersadar, dan secara spontan mereka berdua kabur dari pulau tersebut, dan berhasil keluar. Akhirnya Kai dan Oishi tiba di Danau Hitam, di mana telah menunggu para Ronin yang tersisa. Mereka bersumpah akan membalas dendam dan mengirim Kira ke neraka.
Oishi segera menyusun rencana. Pertama, mereka pergi ke desa Uetewu untuk mendapatkan pedang. Oishi memerintahkan Ronin Isogae untuk menjadi mata-mata, mencari informasi di istana Kira. Salah satu samurai Kira tahu bahwa Oishi berhasil kabur, dan Kira memerintahkan Mizuki untuk membunuhnya. Oishi dan rombongan tiba di desa Uetewu, namun tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali para samurai Kira. Dengan sigap, Kai membantai para samurai Kira dalam sekejap. Mereka akhirnya bermalam di desa tersebut. Kai bercerita kepada Oishi, jika ingin mendapatkan pedang yang mantap, mereka harus ke hutan Tengu, di mana Kai dirawat dan dibesarkan oleh iblis Tengu. Kai sebenarnya juga dapat melakukan sihir, namun ia bersumpah tak akan melakukannya kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Di tempat lain, Isogai berada di rumah hiburan istana. Mizuki yang mengetahui rencana Isogai, Mizuki menyamar menjadi wanita penghibur, dan berusaha merayu Isogai. Keesokan harinya, Kai dan Oishi sudah berada di hutan Tengu. Kai memperingatkan kepada Oishi untuk jangan menghunus pedangnya, apapun yang terjadi. Mereka berdua masuk ke dalam goa. Di dalam kuil, ada banyak Tengu sedang bersujud. Kai masuk ke dalam ruang rahasia, di mana ada satu pedang yang berdiri, dan ada pula guru Kai semasa kecil, Iblis Tengu. Dewa Tengu mengetahui niat kedatangan Kai. Dewa Tengu mengingatkan kembali bahwa dari mana Kai berasal. Kai adalah anak yang dibuang di hutan oleh ibunya yang seorang petani, hasil hubungannya dengan pria Inggris. Kai kemudian dirawat oleh Dewa Tengu, dan diajarkan banyak hal. Dewa Tengu kemudian mempersilahkan Kai untuk mencoba mengambil pedang yang ia inginkan. Di situasi lain, Oishi terkejut bahwa teman-temannya ikut masuk ke dalam kuil, dan menyerang para Tengu yang sedang bersujud. Para Tengu kemudian marah, dan mulai menyerang menghabisi teman-teman Oishi. Pikiran Oishi campur aduk dan panik, namun ia ingat pesan Kai, untuk tidak mencabut pedangnya. Kai memulai mencoba mengambil pedang, dengan gerakan jurus angin puyuh membelah durian. Dewa Tengu terkesan dengan jurus Kai tersebut. Oishi bingung dengan kejadian barusan, ternyata hanya ilusi semata, Oishi berhasil melewati ujian. Kai dan Oishi berhasil mendapatkan pedang Super Ori dari kuil Dewa Tengu. Kai bersama teman-temannya keluar dari hutan dengan membawa pedang. Kai juga menunjukkan bahwa pedang mereka bukan kaleng-kaleng. Namun, salah satu rekannya ada yang belum dapat kemistri dengan pedangnya, mungkin kebanyakan makan boba. Oishi bersama teman-temannya telah kembali ke desa Uetewu. Oishi bertemu Isogai, yang memberikan informasi bahwa Kira akan melakukan acara di makam nenek moyangnya malam ini. Dengan semangat, Oishi bersama rekan-rekannya akan menyerang Kira malam ini. Namun ternyata, itu hanya jebakan, karena Isogai dalam pengaruh sihir Mizuki. Mizuki mulai menyerang dengan mengeluarkan jurus api asmara. Ditambah lagi samurai raksasa yang pernah mengalahkan Kai, ikut membantai mereka. Para samurai Kira juga membombardir menyerang para Ronin. Dengan susah payah, akhirnya para Ronin berhasil kabur menyelamatkan diri, walaupun banyak yang terluka, dan ada juga yang tewas. Suatu hari, Kai melihat rombongan penari yang akan pentas di pernikahan Kira dan Mika. Oishi memohon bantuan, agar mereka bisa menumpang dan menyusup ke istana. Di suatu kesempatan, Yasano meminta maaf kepada Kai atas sikapnya selama ini, dan berterima kasih atas penyelamatan banteng buas di masa lalu. Para Ronin yang tersisa menandatangani sebuah surat dengan darah mereka untuk mengenang sejarah pembalasan mereka demi kehormatan Tuan Asano. We end this now. Let them through. Malam pernikahan pun tiba, para Ronin berhasil masuk ke istana, dan melumpuhkan sebagian penjaga. Oishi yang menyamar sebagai penari, karena sebuah insiden, penyamaran pun terbongkar. Akhirnya, pertarungan pun dimulai.
Para Ronin berhasil membunuh samurai raksasa dengan bom rakitan. Dan Kai bertarung dengan penyihir Mizuki. Dengan lincah dan gesit, Kai mengeluarkan jurus membelah bayangan mantan, dan berhasil membunuh Mizuki yang menjelma menjadi siluman naga. Di situasi lain, Oishi berhasil membunuh Kira. Oishi membawa kepala Kira dan menunjukkan kepada semuanya, dan pertarungan pun berakhir. Oishi, dengan perasaan campur aduk, membawa kepala Kira ke Ako, dan menunjukkannya di hadapan makam Tuan Asano. Keesokan harinya, Shogun marah dan kecewa, lalu tiba di Ako, dan memutuskan hukuman gantung kepada Oishi dan Ronin lainnya. Oishi mengakui perbuatannya, dan berharap kepada rekan-rekannya dihormati atas tindakannya. Akhirnya, Shogun menjatuhkan hukuman seppuku, agar mereka dihormati oleh rakyat. Sebelum eksekusi, Kai dan Mika bertemu untuk terakhir kali, dan berjanji akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Upacara seppuku pun dimulai. Shogun membebaskan Chikara, dan memberinya kesempatan untuk hidup, agar garis keturunan Oishi tetap ada. Kini, 47 Ronin siap melaksanakan eksekusi seppuku. Film ini pun berakhir, dan sejarah 47 Ronin selalu dikenang selama berabad-abad. Setiap tahun, pada tanggal 14 Desember, para pengunjung dari seluruh penjuru dunia, mengenang para Ronin di makam mereka, untuk mengenang sejarah perjuangannya. Itulah alur film 47 Ronin. Gimana cucu-cucuku, masih sehat kan kalian? Tetaplah kalian hidup walaupun gak berguna ya. Pesan terakhir dari Mbak Jumono dari film ini, teruslah berlatih jurus angin membelah durian, karena kita tidak tahu, suatu saat kita gak bawa pisau saat banjir durian. Jangan lupa subscribe ya cu, bye-bye.